Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai membahas tentang digital marketing, teorinya, serta beberapa peranan yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita ulang sekali lagi ya. Apa itu digital marketing? Semua usaha marketing atau pemasaran yang memanfaatkan alat elektronik atau internet. Jadi tidak terbatas oleh internet saja, tapi alat elektronik yang lainnya, misalnya televisi, radio, telepon. Kemudian semua strategi digital channel marketing yang digunakan untuk tetap terhubung dengan konsumen secara online merupakan definisi dari digital marketing. Bisa dari website, sosial media marketing, iklan pay per click ya, PPC, email marketing. Jika Anda mungkin ditawari untuk berlangganan newsletter, kita akan selalu menerima email marketing, atau penelusuran dari transaksi kita via email itu juga disediakan ya kalau kita menggunakan marketplace, hingga SEO termasuk dalam digital marketing. Kemudian apa sih keunikan dari digital marketing? Ya tentu saja ini beberapa saja ya, Anda bisa mencarinya yang lebih banyak lagi. Yang pertama ada interaktivitas. Jadi ini konsumen dapat menentukan waktu. Jadi kita orientasinya ke konsumen ya, untuk memulai interaksi atau login ke internet dan jangka waktu koneksi. Jadi kita tidak seperti toko offline di mana jam buka, jam tutup itu sangat berpengaruh terhadap pertemuan antara pembeli dan penjual ya. Jadi kita lebih interaktif, orang lebih santai atau konsumen lebih santai ya. Kemudian memperkuat dampak pemasaran karena internet dapat meningkatkan jangkauannya sehingga mudah digunakan untuk UMKM ya. Jangkauannya tidak terbatas. Mungkin hambatan tetap ada, misalnya ongkos kirim memberatkan, itu memang resiko. Semua yang jauh akan meminta biaya tambahan ya. Kemudian yang berikutnya yaitu konsumennya menjadi tidak terbatas. Nah, ini agak sulit menyaringnya sebenarnya ya. Bisa dari anak-anak, karena anak-anak sekarang sudah pegang gadget ya, sehingga mudah mengakses. Kalau tidak dipantau oleh orang tua bisa berbahaya ya. Sampai orang dewasa yang membutuhkan, atau kalau konsumennya berupa bisnis yang lain, jadi bisnis to bisnis gitu ya. Kemudian informasi online itu tersedia terus menerus 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan seterusnya. Kemudian pendekatan secara konsumen bisa dilakukan secara aktif. Konsumen yang memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak. Jadi kita seperti tidak perlu seorang pramuniaga gitu ya, atau salesman, sales girl yang membujuk-bujuk kita kalau saat kita berada di toko offline ya. Nah, konsumen akan menilai sendiri. Misalnya kalau Anda sering melihat di marketplace ada kata-kata bintang bicara seperti itu ya. Nah, jadi ulasan-ulasan hal-hal positif itu perlu ditampilkan. Bisa juga terjadi diskusi dengan konsumen atau diskusi antar konsumen. Jadi kalau di marketplace mungkin kita ada chat dengan penjual ya. Tapi kalau dulu di sebuah situs yang lain itu ada kolom komentar. Ada ya tentang ulasan, kemudian ada orang lain yang berkomentar, akhirnya antar konsumen saling memberi informasi. Itu bisa ya. Tidak semua tapi ya. Kemudian pengguna internet dapat saling berdiskusi dan bebas menggunakan pendapat mereka tentang suatu produk atau jasa. Nah, itu sambungannya yang tadi ya. Kemudian mengandung banyak sekali informasi atau data yang sangat mungkin untuk melakukan pembaruan data atau update jika diperlukan. Jadi mudah, jadi mempermudah sebenarnya. Lebih mudah diukur karena menggunakan teknologi digital daripada pemasaran tradisional. Jadi siapa yang sudah melihat halaman kita, siapa yang sudah mengakses situs kita, itu bisa tercatat ya. Jadi kita perlu tools sebenarnya ya untuk itu. Kemudian mudah beradaptasi.
karena kita dengan mudah mengubah konten website berdasarkan masukan atau saran dari konsumen. Kemudian personalisasi. Pemasaran digital itu mampu membuat penawaran dan program yang disesuaikan berdasarkan profil atau perilaku konsumen dan kesukaan konsumen. Contohnya apa? Misalnya ya, kita masuk ke sebuah marketplace, contohnya misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia atau Bukalapak gitu. Kemudian kita sering search tentang aksesori ponsel misalnya. Kemudian di lain hari kita masuk lagi ke marketplace tersebut, maka akan diberi semacam alternatif pencarian, ditawarkan, Anda masih penasaran dengan yang ini, jadi ada historinya di situ, ada cookie-nya di situ, karena akan disesuaikan dengan si pengaksesnya. Jadi misalnya ya, ini mohon maaf ya, kalau seseorang misalnya mengakses konten-konten yang tidak sewajarnya, maka yang ditawarkan juga konten-konten yang tidak sewajarnya. Nah, kalau Anda misalnya masuk ke sosial media ya, misalnya Facebook, tiba-tiba ada spam yang masuk ke kita di-tag oleh teman yang tidak begitu akrab atau apa ya, konten yang tidak wajar, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa si teman itu punya keingintahuan tentang topik itu sebenarnya. Jadi ketahuan sebenarnya. Nah, ini dimanfaatkan celahnya oleh para spammer ya, untuk membuat link-link yang tidak bermanfaat seperti itu. Jadi nggak ada apa-apanya, cuma link-link yang menyebar tapi mempermalukan diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu kepo gitu ya terhadap link-link yang ada. Bahkan malah ikutan komentar dan sebagainya, itu malah menular ya. Jadi biarkan, atau hapus tanda, atau blokir langsung biar putus gitu ya. Kemudian efisiensi biaya, saya kira itu sudah cukup jelas ya. Dari segi efisiensi biaya, walaupun yang namanya pemasaran secara digital itu juga butuh investasi, ada peralatannya, ada sewa host gitu ya. Kalau ingin membuat toko online, kita harus berhitung-hitung juga. Misalnya kita buka toko di marketplace Shopee, Lazada, itu pasti ada biaya admin, harus dihitung. Kita harus bisa menentukan harga yang menguntungkan kita. Bahkan kalau Anda misalnya pesan makanan di aplikasi ojol ya, harga makanan kalau kita beli normal misalnya ya, itu 10.000, tapi di aplikasi misalnya menjadi 15.000. 10.000 itu sudah untung kalau secara biasa. Tapi kalau untuk online, kenapa 15.000? Karena ada bagi hasil dengan pemilik aplikasinya. Kemudian ya ada pajak dan sebagainya ya. Jadi harus dihitung. Tapi tentu saja dengan adanya pemasaran digital, kita lebih mudah mengenalkan produk-produk kita ke konsumen. Layanan yang kita sediakan apa ya, nggak cuma jualan kan, kita memberi pelayanan yang lain ya. Kemudian kadang-kadang kita melihat beberapa website atau toko online itu menyediakan produk jasa yang gratis untuk menarik pelanggan. Misalnya Anda membagikan e-book gratis, tapi kalau untuk yang lainnya silakan pesan yang komplit ya, semacam resume saja yang bisa dibagikan. Atau kita mengadakan giveaway gratisan kan itu ya, tapi syaratnya apa? Anda harus men-tag teman Anda 3 orang, harus follow. Nah, itu strategi marketing. Nah, dari situ kita bisa menambah persebaran konsumen kita lebih efisien, karena mereka trafficnya meningkat ya, tanpa bayaran dari pengunjungnya ya, gratis. Makanya kalau kita di YouTube itu kan ada kata-kata gini, silakan klik subscribe ya, gratis. Ya memang gratis karena mereka juga butuh subscriber ya, untuk kelangsungan mereka juga ingin dapat pemasukan.
dengan janji-janji apa, kadang-kadang ya seperti itu ada imbalannya. Oke, ini untuk keunikan digital marketing ya, masih banyak tentu saja Anda bisa menemukannya sendiri kalau Anda suatu saat mungkin terjun, walaupun yang level yang biasa aja, misalnya kita jualan via WhatsApp saja ya, atau via Facebook saja, atau via Instagram saja, konsentrasi yang ingin ditekuni ya. Kemudian hal-hal negatifnya apa? Nah ini ada yang positif, menyenangkan, dan tentu saja ada yang negatif. Yang pertama, hak cipta mudah digandakan atau dikopi oleh pesaing. Nah, Anda lihat misalnya ada yang jualan misalnya masker gitu ya. Banyak yang jualan dan fotonya sama semua ya. Padahal itu masker handmade misalnya ya, buatan kita sendiri. Ya dikopi, dicontek dan sebagainya. Nah, itu hak ciptanya rawan ya untuk digandakan ya oleh pesaing yang tidak bertanggung jawab tentu saja ya. Kemudian jika terjadi penurunan kecepatan akses internet, ya, misalnya saat ini beberapa provider tuh ada yang gangguan, nah kita akan menjadi kerugian dan konsumen jadi cepat bosan. Misalnya konsumen kita itu lebih suka lihat video singkat-singkat yang ada di TikTok misalnya, tapi internetnya sedang terganggu, video yang kecil-kecil aja ngelak. Padahal itu kan ada video promo, kadang-kadang ada video masak-masak kecil, ada endorse-nya dan sebagainya ya. Karena konsumen di Indonesia itu kayaknya seperti lebih suka yang visual seperti itu ya. Konsumen akan menjadi cepat bosan. Kemudian pemasaran digital itu tidak dapat membuat konsumen dapat melihat dan menyentuh produk sebelum produk tersebut dibeli konsumen. Nah, sekarang direnungkan saja. Pernah nggak kalian mengalami membeli barang bagus di HP, di layar HP Anda, tapi saat sampai di tangan kita bentuknya sudah nggak karu-karuan ya. Misalnya beli tas warnanya marun, sampai di rumah menjadi pink ya, merahnya cerah. Atau membeli sepatu sudah pas ukurannya, misalnya ukuran sepatu Anda 41 gitu ya, sampai di rumah kakinya ya, ini kan bentuk kaki ya, bentuk kaki itu berbeda, ukuran boleh sama tapi bentuk kaki atau ergonominya itu tidak cocok. Nah itu kerugiannya. Atau membeli baju sudah bagus, kainnya jatuh dengan sempurna saat di rumah ya, seperti itu. Nanti silahkan sharing ya di saat diskusi ya, apa saja yang pernah menjadi efek negatif ya, yang pernah mengalaminya, tolong di share supaya teman-teman juga tahu ya. Kemudian pada saat ini masih ada konsumen yang belum percaya dengan pembelian digital. Nah ini juga hambatan nih dari segi konsumennya ya. Misalnya orang yang sukanya cuma COD ya, hanya COD saja. Itu apa? Berarti dia pengennya itu ada barang, ada duit, ada barang gitu ya. Dan masih ada yang mungkin video yang beredar ya, masih marah-marah karena barangnya tidak sesuai, marahnya ke kurir, salah sasaran dan seperti itu ya. Atau kalau lihat-lihat barang ini beneran bagus nggak ya, nggak mantep ya kalau nggak dipegang ya, nggak suka gitu ya dari segi barangnya ya. Kemudian ada lagi nih, timbul suatu ketidakpercayaan yang besar dari konsumen akibat dari suatu kampanye viral yang negatif. Nah mungkin silakan Anda cari contohnya ya, contoh hasil berita viral ya, tapi ternyata berdampak besar terhadap produknya. Tapi ada juga ya kampanye viral positif, seperti saat pandemi seperti ini, apa ya, susu, masih ingat ya, ada susu beruang ya, itu dari segi gizi, kandungan gizi sama saja dengan susu UHT yang lain ya, sama, tapi karena dipercaya, nah ini viral
viral menguntungkan ya, terus jadi rush atau borong habis gitu ya, harganya mahal tapi tetap habis. Kalau yang benar-benar tahu ini sama aja dengan susu merek A, merek B, merek C, santai saja sebenarnya ya, tapi ada gara-gara pernyataan viral tersebut borong habis. Hand sanitizer, masker ya, karena ada orang-orang yang memanfaatkannya ya. Kemudian ada yang dikatakan masker murah itu daur ulang dan sebagainya, nggak selalu benar juga gitu ya. Jadi ini ada efek negatifnya ya. Kemudian sistem COD memang rawan ya, cash on delivery. Kok bisa rawan? Ya karena terindikasi kejahatan pembeli dapat memasukkan identitas yang palsu juga, atau bagaimana dengan hal-hal negatif yang lainnya? Silahkan ditambah sendiri ya. Nah di sini ada perbedaan digital marketing dengan marketing tradisional. Yang pertama yaitu target pemasarannya. Seperti apa sih target pemasaran digital marketing dengan marketing tradisional? Oke, kalau untuk pemasaran tradisional mungkin kita sudah pernah lihat yang namanya, yang sudah kita kenal ya sejak lama, misalnya memasang iklan di media cetak, iklan di TV, iklan di radio, walaupun sudah masuk digital, tapi seperti hanya satu arah aja. Dan kita dalam perjalanan pun masih terbiasa melihat yang namanya baliho, spanduk, papan reklame ya. Itu merupakan pemasaran secara tradisional yang menargetkan orang-orang di area tertentu saja. Berbeda dengan pemasaran tradisional, digital marketing memiliki target pemasaran yang sangat luas, tidak hanya satu daerah aja. Anda bisa memiliki target pemasaran nasional bahkan internasional dengan memanfaatkan internet sebagai media pemasaran. Siapapun yang menggunakan internet dapat menjadi target pemasaran Anda. Anda tahu barang-barang impor dari Tiongkok misalnya, sedemikian mudahnya masuk ke Indonesia karena murah ya. Murah dan mengimpor dengan mudah. Kita adalah sasaran dari target pemasaran mereka. Harusnya karena kita juga banyak berinteraksi di internet, sudah saatnya kita menjadi pelaku usahanya ya, bukan konsumen saja. Kemudian bagaimana perbedaan dari segi waktu dan biaya? Nah, kalau secara tradisional memakan waktu dan biaya. Misalnya ya, untuk membuat iklan tradisional itu rumit, menunggu antrian. Ya, misalnya baliho itu hanya terletak di situ saja. Nah, ini misalnya sebuah baliho tempat strategis dengan kontraknya 3 bulan. Kalau Anda ingin masang di situ harus menunggu giliran, atau malah tidak pernah dapat kesempatan. Kemudian kalau di media cetak mungkin kalau iklan cilik itu mudah ya, tapi space sangat terbatas ya, dan ini biayanya besar ya karena cetak ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Jadi untuk memproduksi iklan juga butuh biaya ya. Walaupun misalnya kita membuat iklan berupa video untuk di televisi itu juga mahal. Untuk iklan yang cuma berdurasi beberapa detik itu kita mungkin mengambil gambarnya atau membuat skenario-nya bisa lebih panjang, kemudian masuk proses editing, membayar para ahlinya ya, senimannya,
nggak cuma bagus secara seni saja, tapi harus bisa berbicara tentang produknya. Misalnya iklan layanan masyarakat, kalau hanya seperti anjuran memakai masker, mencuci tangan seperti itu diucapkan dengan biasa saja, orang akan segera pencet remote ganti channel. Tapi kalau dikemas dengan baik, misalnya orang ya akan masuk ke pikirannya. Contohnya apa nih, lagu Ingat Pesan Ibu itu ya, sebentar-bentar dengar itu, sebentar-bentar dengar itu, akhirnya hafal lagunya karena dibuat lagu. Kalau zaman dulu ya, waktu cuma hanya ada televisi, internet belum berkembang, misalnya ada imunisasi, untuk gencar-gencarnya imunisasi itu dibikinkan lagu ya zaman dulu, lagu Aku Anak Sehat kalau nggak salah ya. Nah, itu ada ya. Atau menggunakan selebriti ya, influencer yang bisa mempengaruhi pengikut-pengikutnya untuk mengikuti ya apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi kita harus hati-hati ya untuk mengikuti sebuah influencer, nggak selalu benar, tapi mereka ada gunanya juga ya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi? Kalau pemasaran secara tradisional itu bersifat satu arah. Misalnya Anda hanya beriklan pada salah satu saluran televisi nasional, maka seseorang yang sedang melihat iklan Anda di televisi tidak dapat memberikan respon terhadap iklan Anda. Mungkin kita merasa ya, kalau misalnya kita menonton acara yang kita sukai, kemudian iklan, pencet remote ganti channel, ya atau tidak? Sebenarnya sama aja ya. Atau misalnya penggemar sinetron, ya dia nggak mau ganti channel ya, tapi misalnya ada penggemar yang lainnya yang pengen nonton gitu ya, nggak pernah nonton sinetron, maka Anda pasang iklan di sinetron yang paling laris pun, tapi kalau orangnya itu memang nggak suka, nggak akan pernah ke channel itu ya. Sudah gitu ya, tidak akan mencapai sasarannya ya. Ada juga yang Anda bisa memasang iklan di, walaupun acaranya bagus gitu ya, edukatif, tapi nggak laku karena acaranya jelek. Nah, kita bisa salah pasang juga di situ ya. Tapi ada juga ya sekarang iklan di televisi yang interaktif ya, misalnya meminta kita belanja dengan cara scan QR code, bisa ya. Kalau dulu ada yang khusus acara ngiklan saja ya, ada ya, tapi itu biayanya mahal sekali. Oke, untuk perbedaannya kurang lebih seperti itu ya. Next, nah ini ada istilah nih, e-commerce, electronic commerce. Secara bahasa diartikan sebagai perdagangan yang berbasis elektronik. Jadi ini khusus yang perdagangan ya, tapi semua transaksi ya atau kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet, ini khusus internet. Jadi e-commerce banyak sekali, luas sekali, ada e-banking ya, ada e-government ya, apalagi banyak yang pakai gitu ya. Sekarang ada, kalau di pelanggaran lalu lintas saja e-tilang gitu ya, e-banking, termasuk dari e-commerce. Jadi semua yang ini lebih luas, jadinya lebih luas daripada hanya sekedar digital marketing, karena semua pelayanan itu masuk ke e-commerce. Jadi ini ibaratnya induknya ya. Kemudian peranannya apa? Di sini peranan e-commerce itu ada alat penjualan ya, bisa masuk kategori digital marketing ya, sebagai pelayanan konsumen, customer service-nya di situ. Kita bisa meninggalkan bot atau menulis email ya, kadang-kadang kan tidak
kita menunggu CS-nya terlalu lama, akhirnya kita memilih menulis email, dan biasanya email akan selalu dibalas ya. Bisa juga sebagai alat komunikasi, banyak iklan yang masuk. Misalnya kalau di Facebook di Messenger itu ada iklannya yang nyelip-nyelip di Messenger, tapi kalau WhatsApp saya kira tidak ada. Tapi sebagai pelaku usaha, Anda beriklan di WhatsApp, di WA Story ya, bisa ya. Kemudian sebagai efisiensi biaya, seperti tadi ya, jadi arahnya untuk e-marketing maupun digital marketing itu ujung-ujungnya ke efisiensi biaya. Karena apa? Efisiensi itu bukan berarti hanya uang saja yang berperan ya, tapi prinsip ekonomi berlaku. Semakin luas jangkauannya tapi biayanya sedikit, itu sangat menguntungkan. Lama-lama menjadi kapitalis ya, asal kita bijaksana menyikapinya ya. Kemudian sebagai alat pengembangan merek ya, kan ada kasus di sini, ada seseorang membeli celana jeans ya, merek tidak terkenal, tidak ada jadi kosongan gitu ya. Akhirnya dia cari tahu, dia iklankan, dibeli ya, dimerekin, dijual dengan kualitas yang sesuai standar dia, itu bisa ya. Jadi kita kerjasama dengan produsen yang kosong saja gitu ya. Misalnya kita mempunyai ide mendesain tas, tapi kita sendiri tidak bisa membuat tas, kita menghubungi orang yang bisa membuat tas, desain kita masukkan, kita labeli merek kita sendiri, naiklah ke internet, kemudian kita bangun mereknya dengan endorse misalnya, tapi yang buru-buru endorse ya, kalau misalnya belum terlalu laku ya. Kita fokus ke penjualannya dulu ya. Oke, itu kurang lebih materinya hari ini. Nanti saya akan sampaikan ringkasannya, materi atau penjabarannya ya, bukan ringkasannya, penjabarannya. Silakan dibaca-baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.